kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya lah saya bisa membuat video presentasi ini. Saya akan membawakan materi yang berjudul Dampak Digital Governance terhadap Kinerja Organisasi yang Lebih Efektif dan Efisien. Materi pertama, pentingnya digital governance dalam organisasi modern. Peran penting dalam organisasi modern. Dalam konteks pemerintahan, digital governance fokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan administrasi publik. Digital governance juga memainkan peran penting dalam mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Ancaman keamanan dan privasi data semakin kompleks dan seringkali menjadi perhatian utama di era digital. Dengan adanya tata kelola digital yang solid, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko ini dengan lebih efektif, memungkinkan mereka menghindari kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pelanggaran keamanan atau privasi data. Definisi digital governance definisikan sebagai pengintegrasian teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan pemerintah atau governance. Definisi ini mencakup aspek tata kelola termasuk interaksi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, serta fokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan pemerintah. Dampak digital governance terhadap efektivitas organisasi. Implementasi digital governance mempunyai dampak positif signifikan terhadap efektivitas organisasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan keberhasilan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dan proses pemerintahan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien. Tujuan-tujuan digital governance untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Beberapa tujuan digital governance untuk mencapai kinerja yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Yang pertama itu optimasi penggunaan sumber daya. Yang kedua, mendorong inovasi. Yang ketiga, peningkatan efektivitas operasional. Yang keempat, kepatuhan hukum dan regulasi. Dan yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Implementasi digital governance di organisasi terbuka. Implementasi tata kelola digital di organisasi terkemuka memerlukan strategi yang efektif dan integrasi teknologi yang tepat. Salah satu contoh penerapan tata kelola digital yang adaptif untuk meningkatkan kualitas layanan adalah di Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2015. Sekretariat Jenderal atau Sekjen menginisiasi pembangunan aplikasi yang mendukung layanan korporat yang kemudian disebut OA Kemenku. OA Kemenku adalah suatu proses digitalisasi kegiatan organisasi yang bersifat umum seperti arsip kepegawaian, aset dan kolaborasi atau komunikasi persuratan serta elektronik chatting, video konferensi yang dilakukan oleh
efisiensi organisasi. Yang pertama, peningkatan kemampuan organisasi untuk memberikan layanan yang lebih efisien serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintah. Yang kedua, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintah serta meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan layanan yang lebih efisien. Yang ketiga, peningkatan efisiensi pelayanan publik, kualitas data dan informasi, serta efektivitas e-government. Yang keempat, memungkinkan organisasi untuk menghindari kerugian yang dapat menimbulkan pelanggaran keamanan atau privasi data. Mengukur dampak tata kelola digital governance terhadap kinerja organisasi. Untuk mengukur dampak tata kelola digital terhadap kinerja organisasi menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu indikator kerja. Membuat indikator kerja yang spesifik dan terukur untuk menilai dampak tata kelola terhadap kinerja organisasi. Contohnya dapat diukur melalui peningkatan efisiensi proses bisnis, peningkatan kualitas pelayanan, untuk peningkatan partisipasi masyarakat. Yang kedua, analisis data. Menganalisis data yang terkait dengan kinerja organisasi sebelum dan setelah penerapan tata kelola digital. Contohnya dapat diukur melalui peningkatan jumlah transaksi online, peningkatan kecepatan proses bisnis, atau peningkatan kualitas pelayanan. Yang ketiga, evaluasi sistem. Mengevaluasi sistem tata kelola digital yang digunakan dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi kriteria organisasi. Hal ini dapat membantu bagaimana mengetahui sistem dan dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Faktor yang mempengaruhi dampak digital governance terhadap kinerja organisasi di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu faktor teknis, yang kedua faktor manusia, yang ketiga faktor organisasi, yang keempat faktor biaya, yang kelima faktor lingkungan, yang keenam faktor keamanan, dan yang ketujuh faktor biaya. Strategi digital governance yang dapat membantu organisasi mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Yang pertama, penetapan kebijakan yang jelas. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur teknologi yang kuat. Yang keempat, pengelolaan risiko. Dan yang kelima, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada teknologi. Tantangan dan peluang penerapan digital governance untuk meningkatkan kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Ada dua. Yang pertama, tantangan meliputi ketidakpuasan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat seringkali menciptakan ketidakpastian dalam pemilihan dan implementasi solusi teknologi yang tepat untuk organisasi selanjutnya. Biaya implementasi investasi awal dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan karyawan bisa menjadi tantangan finansial bagi organisasi, terutama bagi organisasi yang kecil atau sedang. Selanjutnya, peluang diantaranya inovasi dan diferensiasi. Implementasi digital governance membuka peluang bagi organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi yang baru, dapat meningkatkan daya saing dan membedakan diri dari pesaing selanjutnya. Peningkatan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan proses bisnis
dan menggunakan teknologi informasi secara efisien, organisasi dapat mencapai efisiensi operasional yang signifikan dan mengurangi biaya. Peran infrastruktur teknologi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi. Infrastruktur teknologi memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi. Manajemen infrastruktur teknologi yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak kebijakan, proses data, fasilitas, dan peralatan membantu organisasi mengelola sumber daya teknologi mereka secara efektif dan efisien. Dengan demikian, infrastruktur teknologi memungkinkan organisasi untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan efektivitas bisnis. Keterlibatan budaya organisasi yang mendukung implementasi digital governance. Budaya organisasi yang efektif dapat membantu dalam mewujudkan transformasi budaya organisasi yang responsif dan inovatif, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi pegawai dalam penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan budaya organisasi yang mendukung tata kelola digital dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan pegawai untuk menggunakan teknologi secara efektif, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penanya pertama yaitu dari Saudari Ashifa, yang dimana pertanyaannya, bagaimana digital governance dapat meningkatkan efektivitas organisasi? Langsung saja saya menjawabnya. Digital governance dapat meningkatkan efektivitas organisasi dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan teknologi. Ini membantu memastikan bahwa semua teknologi yang digunakan sesuai dengan strategi bisnis, mendukung tujuan organisasi, dan digunakan secara optimal. Selain itu, ini membantu dalam pengelolaan risiko teknologi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data. Penanya selanjutnya yaitu Saudara Wahyu, yang dimana pertanyaannya, apa saja elemen utama dari digital governance yang berkontribusi pada efisiensi organisasi? Langsung saya menjawabnya, yaitu elemen utama dari digital governance yang berkontribusi pada efisiensi organisasi meliputi strategi dan kebijakan, pengembangan dan penerapan strategi dan kebijakan yang selaras dengan tujuan bisnis. Selanjutnya, manajemen risiko, identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital. Selanjutnya, kepatuhan dan regulasi, memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan dan standar industri yang relevan. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya, optimalisasi penggunaan sumber daya teknologi termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Penanya selanjutnya yaitu Saudari Izzatul Isma, yang dimana pertanyaannya, bagaimana penerapan digital governance dapat mengurangi biaya operasional? Langsung saja saya menjawabnya. Penerapan digital governance dapat mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi, mengurangi duplikasi dan inefisiensi, dan meningkatkan koordinasi antar departemen. Ini juga dapat membantu mengurangi risiko keamanan dan kepatuhan yang
dapat menyebabkan denda atau biaya yang tak terduga lainnya. Dengan memastikan bahwa semua teknologi yang digunakan tepat guna dan selaras dengan strategi bisnis, organisasi dapat menghindari investasi yang tidak perlu dan meningkatkan return on investment. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Fajar, yang dimana pertanyaannya, apa dampak digital governance terhadap keamanan informasi dalam organisasi? Langsung saja saya menjawabnya. Digital governance berperan penting dalam meningkatkan keamanan informasi dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk pengelolaan data dan keamanan siber. Ini termasuk kontrol akses, enkripsi data, dan audit reguler untuk memastikan bahwa data organisasi dilindungi dari ancaman internal dan eksternal. Dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, organisasi dapat mengurangi risiko pelanggaran data dan insiden keamanan lainnya. Penanya terakhir yaitu saudari Nur Hikmah, yang dimana pertanyaannya, bagaimana teknologi governance mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi? Ya, baik, langsung saya menjawabnya. Digital governance mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang akurat dan tepat, serta kerangka kerja untuk analisis data yang efektif. Ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk memiliki pandangan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai situasi organisasi, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih dan berbasis informasi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan melalui digital governance membantu dalam menjaga kepercayaan stakeholders dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip digital governance. Organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan, mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi, dan tetap kompetitif di era digital ini. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yang dimana kesimpulannya, dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, digital pernah menjadi kunci untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien, dan mengintegrasikan praktik dan kebijakan yang tepat terkait dengan penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi, mengurangi risiko, dan menciptakan lingkungan yang mendukung informasi dan kolaborasi. Hal ini membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan lingkungan yang berubah. Itulah hasil presentasi dari saya. Semoga video presentasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton video ini.